ala dini kulli min ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, rekan-rekan, Bapak Ibu, peserta kajian kitab rutin Mais Institute, kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali melanjutkan kajian kita di lembaga Mais Institute ini. Insya Allah pada subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian matan Aqidah Al-Qayrawani. Untuk itu langsung saja pada Al-Ustaz, waktu dan layarnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan penjelasan dari kitab matan Aqidah Muqaddimah kitab Risalah yang ditulis oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Masuk ke pembahasan yang baru, yaitu al-imanu bil jannati wan nar. Beriman kepada surga dan neraka. Jadi matan ini berisi poin-poin penting yang harus menjadi akidah, ya, menjadi keyakinan kita. Karena ini dilandaskan kepada dalil-dalil yang qat'i yang menjadi prinsip akidah Ahlussunnah. Wa annallaha subhanahu, dan bahwa Allah subhanahu yang maha suci qad khalaqal jannata fa'addaha daru khuludin. Sungguh telah menciptakan surga dan menyediakannya sebagai negeri keabadian. Li auliyaihi, bagi para kekasihnya. Wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhil karimi. Dan memuliakan mereka di dalamnya, di dalam surga itu, dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Wa hiya allati ahbata minha adama nabiyahu. Dan dialah, surga itulah yang Allah menurunkan darinya Adam nabinya, wa khalifatahu ila ardihi, dan khalifahnya ke buminya, bima sabaqa fi sabiqi ilmihi, dengan yang telah terdahulu dalam ilmunya dalam ilmunya yang terdahulu. Wa khalaqan nara fa'adaha daru khuludin, dan telah menyediakan neraka, dan telah menciptakan neraka dan menyiapkannya sebagai negeri keabadian liman kafarobihi, bagi orang yang kafir, yang ingkar kepadanya, wa al-hada, ya, dan menentang atau menolak fi ayatihi, dalam ayat-ayatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa ja'alahum, dan menjadikan mereka mahjubina, terhalang, ya, terhijab, an ru'yatihi, dari melihatnya, dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga. Jadi surga dan neraka itu berdasarkan dalil-dalil yang jelas
bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Sudah ada, sudah tercipta. Nah, ini menurut keyakinan akidah Ahlussunnah ya. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis. Ya, misalnya dalam ayat Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Dan bersegeralah ya menuju ampunan dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Wa jannah, dan kepada surga. Ya, bersegeralah untuk menuju ke surga, meraih surga. Arduha yang luasnya itu arduha samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Mu'idat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang bertakwa. Di sini jelas ya dalam ayat ini, uidat, telah disediakan. Maka kalau telah disediakan ini menggunakan fi'il madhi, artinya sudah disediakan, artinya sudah diciptakan oleh Allah. Ya, uidat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau sudah disediakan, artinya sudah diciptakan oleh Allah. Dalam ayat lain, surat Al-Hadid ayat 21, Sabiku ila magfiratim mir rabbikum, ya, berlombalah kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya seperti luas langit dan bumi. Wa idat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, yang telah disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Di situ juga sama ya, disebutkan uidat lil ladzina amanu, telah disediakan. Ya, artinya itu sudah diciptakan. Di dalam hadis ya, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, di dalam Sahih Bukhari nomor 3241 dan Sahih Muslim nomor 2737, an Umran ya, an Imran ibni Husain, dari Imran bin Husain, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini dalam kisah Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittala'tu fil jannati, ya, aku mengamati dalam surga, fara'aitu aktsara ahliha, maka aku melihat kebanyakan penghuninya itu adalah al-fuqara, orang-orang yang fakir. Tala'tu finnar, dan aku mengamati dalam neraka, fara'aitu aktsara ahliha nisa, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Jadi dengan dilihat secara langsung oleh Rasulullah SAW, surga dan neraka itu yang menunjukkan sudah tercipta. Ya, adapun tentu penghuninya ya secara fisik ya tentu belum masuk ke dalam. Ya, hanya mungkin oleh Allah diperlihatkan ya penghuni-penghuni yang disiksa itu ya dalam bayangan beliau ya. Jadi karena secara fisik ya sebelum kiamat ya nanti ada ya tentu belum masuk ya ke dalam surga atau neraka, hanya bisa saja masih berupa ruhnya ya. Sebelum hari kebangkitan nanti diciptakan kembali ya fisik manusia, lalu ruhnya dikembalikan
Ya, artinya setelah kiamat itulah nanti manusia akan memasuki surga atau neraka ya secara utuh. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah. Makanya ini menjadi kesepakatan ya para ulama Ahlus Sunnah bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan. Ya, telah diciptakan. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang meyakini bahwa surga dan neraka nanti diciptakannya ketika terjadi kiamat. Ya, itu bertentangan ya dengan pemahaman-pemahaman yang ditunjuki oleh ayat-ayat dan hadis. Ya. Fa'adaha darahuludin ya, dan Allah menyediakannya sebagai negeri keabadian. Ini betul-betul abadi ya. Ketika orang sudah masuk ke dalam surga, mereka tidak akan keluar dan tidak akan mati. Karena sudah tidak ada lagi kematian. Khalidina fiha abada ya, mereka kekal di dalamnya. Saya dalam hadis ya dalam Sahih Bukhari nomor 6545 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Nabi SAW bersabda yuqalu li ahlil jannah, dikatakan kepada penghuni surga ya ahlal jannah khuludun la mauta, wahai penghuni surga keabadian dan tidak ada kematian. Wali ahli nar, dan kepada penghuni neraka ya ahlan nar khuludun la mauta, keabadian yang tidak ada kematian. Ya. Kecuali orang-orang beriman yang banyak dosa ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, berbuat dosa besar, mereka yang kemudian harus dimasukkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan dosanya. Setelah selesai ya dosanya dengan pembalasan di neraka itu, maka dikeluarkan ya orang-orang yang beriman, yang masih punya iman itu di dalam hatinya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Sampai selesai semua ya orang beriman yang dikeluarkan dari neraka. Setelah itu maka tidak ada lagi yang kemudian dikeluarkan dari neraka itu. Lalu di sini disebutkan ya negeri keabadian bagi para wali, para kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa wali Allah itu? Ya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang dicintai oleh Allah. Ya, bukan mengaku ya orang mengaku wali Allah. Ya, jadi dilihat dari keimanan dan ketakwaannya. Jadi wali Allah itu bukan yang bisa terbang, bukan bisa berjalan di atas air, punya kehebatan-kehebatan, bukan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka itu adalah orang-orang beriman dan keadaan mereka itu bertakwa. Jadi wali Allah, kekasih Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa ya. Jadi memiliki komitmen ya, keistiqomahan dalam keimanan dan ketakwaan, melakukan yang terbaik ya dalam amal solehnya, yaitu adalah orang yang bertakwa. Para wali Allah ya, para wali Allah.
Ya, juga di dalam ayat lain ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafim min dhahabi wa akwab wa fiha ma tashtahil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun." Di antara nikmat-nikmat surga ya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, intinya yang seluruh disukai ya oleh jiwa manusia, bisa nikmat dipandang ya, semuanya ada di dalam surga. Ya, dan itu diwariskan pada kalian, diberikan kepada kalian karena amalan kalian, ya, karena kalian telah beramal. Ya. Beriman ya tentu menjadi syarat orang masuk ke dalam surga ya. Seperti dikatakan di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang beriman. Ya, nah kemudian orang yang masuk surga itu, para penghuni surga itu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan melihat kepada wajah Allah. Nah, ini juga menjadi keyakinan dalam Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah, bahwa orang-orang yang beriman, para penghuni surga itu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena dinyatakan di dalam ayat Quran, di dalam hadis ya, yang secara jelas, secara sharih, sehingga ini yang disepakati oleh Ahlus Sunnah, berbeda dengan kelompok lain, kelompok akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah ya, seperti Mu'tazilah. Mereka menolak bahwa manusia bisa melihat wajah Allah di dalam surga nanti. Ya, tentu bagi Allah mudah saja ya, Maha berkuasa menjadikan manusia itu bisa melihat wajah Allah. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah misalnya, ayat 23, ya wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya ya, nazirah, dia melihat, itu jelas nazirah yang dulu melihat. Ya, dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan, itu mereka mendapat al-husna. Al-husna ditafsirkan adalah al-jannah, surga. Dan ziyadah, tambahan, atau maksudnya adalah melihat kepada wajah Allah. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 181, hadis Suhaib ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, qala, dia berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an aziduku, apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Wa yaquluna, lalu mereka berkata, alam tubayyid wujuhana, ya bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, alam tudkhilnal jannata, ya tidak, bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga, wa tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Qala, ya berkata, fayakshiful hijab, lalu dia menyingkapkan hijab, tirai, fa ma'utu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim,
mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai ya daripada melihat kepada Rabb mereka. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian membaca ayat ini, walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, dalam hadis itu jelas sebutkan bahwa orang beriman, para penghuni surga akan dapat melihat ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan kali tarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian itu seperti melihat bulan purnama. Ya, di situ Rasulullah memberikan perumpamaan, ya, penyerupaan melihatnya ya, bukan yang dilihatnya. Jadi asbah ru'yah wala apa? Wala asbaha al-mar'i ya. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama, maksudnya menyerupakan melihat, cara melihatnya, bukan yang dilihatnya ya. Tentu Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi maksudnya melihat bulan purnama ya jelas, cara-cara melihatnya itu jelas. Dan tentu melihat namun tidak mengetahui, tidak menguasai, meliputi hakikat secara utuh kan begitu. Seperti halnya kita melihat bulan, kita tidak melihat apa namanya bentuk secara aslinya, secara jelas ya, mengetahui semua sisinya ya tidak gitu. Jadi dari kejauhan. Dan hal itu bagi Allah mudah ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat makhluk yang terbatas ya, memiliki arah dan sebagainya, tidak. Ya, tapi itu karena sudah jelas dinyatakan seperti itu, ya sesuatu yang mudah bagi Allah untuk membuat seperti itu. Nah, ini sudah dinyatakan oleh para ulama ahli sunnah, ya sudah disepakati ya. Kemudian wahiyalati ahbata minha adama nabiyahu, dan surga itu ya yang dimasuki oleh para penghuninya adalah surga yang dulu Nabi Adam keluar diturunkan darinya ya, ke bumi. Ini juga menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga yang akan dimasuki nanti oleh para penghuninya adalah sama ya dengan surga yang dulu Nabi Adam dikeluarkan darinya. Ini berbeda dengan kelompok yang mengatakan bahwa itu beda lagi surganya begitu ya. Padahal sama saja. Surga yang dulu ya dimasuki. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memasukkan ya ke dalam surga terlebih dahulu itu sebagai ujian bagi Nabi Adam alaihissalam, dan karena memang Allah bertujuan menciptakan Nabi Adam dan keturunannya itu untuk tinggal di bumi kan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, ya, aku menjadikan di bumi khalifah. Seorang khalifah ya, lalu ditempatkan dulu di surga untuk sementara. Dan itu tidak menafikan bahwa surga itu adalah negeri keabadian, karena memang itu hanya membuat tinggal sementara sebagai ujian, dan pada akhirnya dikeluarkan ke dalam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Ya, ketika nanti tiba ya saatnya hari kiamat, hari kebangkitan ya, negeri akhirat, nah maka di situ mulai ya manusia akan menemukan keabadian di surga atau di neraka itu. Ya, jadi tidak menafikan ya dengan
Nabi Adam dimasukkan lalu dikeluarkan lagi, menafikan keabadian di dalam surga ya, karena memang itu adalah ujian terlebih dahulu ya, untuk sementara ya. Jadi keabadian itu nanti ketika tiba di negeri akhirat begitu. Jadi hal itu tidak menafikan bahwa surga yang dimasuki oleh Nabi Adam itu ya adalah surga yang nanti juga akan dimasuki oleh para penghuninya ya pada hari kiamat nanti. Ya, dan di sini disebut juga bahwa Nabi Adam adalah khalifah ya, khalifahnya di muka bumi ya, sebagaimana dalam ayat tadi. Khalifah itu ya dalam arti yang diberikan amanah ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk eh, mengelola bumi ini, mengurus bumi ini, memakmurkan, menerapkan syariat, hukum-hukum Allah di dalamnya. Ya, itu makna bahwa manusia Nabi Adam dijadikan khalifah dan keturunan-keturunan juga menjadi khalifah. Karena di dalam ayat lain juga secara bentuk jamak ya, huwaladzi ja'alakum khalaifa fil ardi. Khalifah-khalifah. Jadi semua khalifah. Tidak hanya Nabi Adam. Sehingga ini menjadi tugas manusia ya di bumi ini selain beribadah kepada Allah dan semuanya ibadah ya, menjadi khalifah juga bagian dari ibadah. Ya, hanya dalam amanah terhadap bumi dan segala isinya ini dia berperan sebagai khalifah ya untuk merawatnya, menjaganya, mengelolanya, ya menerapkan hukum-hukum Allah di dalamnya. Itu makna dari khalifah. Jadi setiap manusia itu ya menjadi khalifah. Amanah khalifah. Tetapi kan dalam ayat disebutkan bahwa kebanyakan ya manusia jadi amanah ya ketika ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung mereka menolak. Lalu dipikul oleh manusia wa hamalahal insan. Ya wa kana al-insan zaluman jahula ya, dan manusia itu banyak berbuat zalim dan bodoh. Ya artinya banyak di antara manusia yang tidak eh, bertanggung jawab, tidak melaksanakan amanahnya yang diamanahi oleh Allah untuk berbuat perbaikan di muka bumi ini. Kebanyakan mereka justru malah berbuat kerusakan. Maka amanah khilafah itu adalah sangat cocok untuk dipikul oleh orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mampu memikul amanah khilafah itu, sehingga membuat perbaikan ya di atas muka bumi ini, tidak berbuat kerusakan. Makanya kan di dalam surah Al-Baqarah dalam menjelaskan kisah Nabi Adam, peran manusia sebagai khalifah, lalu menceritakan Bani Israel ya, Bani Israel yang dulu pernah mereka diberikan amanah ya, Allah lebihkan mereka atas seluruh alam, tetapi mereka berkhianat ya, diutus para nabi di tengah-tengah mereka, tetapi mereka malah membunuh para nabi itu ya, bahkan setiap meninggal nabi diganti dengan nabi yang berikutnya ya, tapi mereka ingkar kepada Allah sehingga nabi yang terakhir Allah tidak utus dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan bangsa Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya kepemimpinan ya yang diberikan amanah khilafah itu orang-orang Yahudi sudah tidak lagi berhak ya, tapi kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, turunan orang-orang Arab yang setelah itu tentu diteruskan oleh orang-orang beriman dan bertakwa.
Ya, kemudian khalaqan naro dan menciptakan neraka ini juga sama. Ya, bahwa neraka itu telah diciptakan oleh Allah sebagai negeri keabadian bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar kepadanya. Ya, sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah yang dikatakan ya wattaqun naral lati uiddat lil kafirin kan gitu. Takutlah kepada neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir ya. Artinya telah disediakan berarti telah diciptakan. Wa atadna liman kadzaba bisaati sa'ira surah Al-Furqan. Kami telah menyediakan bagi orang yang mengingkari, mendustakan kepada hari kiamat ya neraka sa'ir. Jadi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi negeri keabadian bagi orang-orang yang kafir ya, dan orang-orang kafir ya tidak mungkin akan dikeluarkan di dalam neraka, mereka semuanya abadi. Ya, dalam berbagai ayat ya khalidina fiha ya disebutkan secara jelas. Misalnya dalam surat At-Taghabun ayat 10, waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sal masir dan seburuk-buruk tempat kembali. Wa al-hada fi ayatihi ya menentang, menolak aimala alit tariqil mustaqim ya, berpaling dari jalan yang lurus ya, wartaba fihi dan ragu-ragu di dalamnya, itu bermakna kekufuran. Di dalam ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syariah, ya mereka tidak menjadikannya bahan renungan ya bagi mereka agar sampai kepada keimanan kepada Allah. Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah itu senantiasa diperlihatkan kepada mereka ya. Baik melalui alam semesta kauniyah ataupun melalui ayat-ayat syariah, ayat-ayat Qur'aniyah ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebenarannya terhadap ayatnya, terhadap kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul dan juga kepada rasul-rasulnya. Dan menjadikan mereka terhijab, terhalang dari melihat wajah Allah. Nah ini bagi orang-orang yang kafir, mereka tidak akan bisa ya melihat Allah. Misalnya di dalam surah Al-Mutaffifin ya jelas dikatakan kalla ya kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka ya dari Rob mereka pada hari itu lamahjubun, benar-benar dihijab, benar-benar ya ditutupi ya dihalangi sehingga mereka tidak bisa ya melihat, karena itu merupakan kenikmatan yang terbesar. Para penghuni surga bisa menatap wajah Allah, sehingga orang-orang kafir itu ya tidak bisa melihatnya karena terhalang. Ya. Seperti itu ya, ini diantara poin-poin akidah sunnah yang harus kita yakini, kita pegang. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Alhamdulillah. Ya, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Umaidi mau bertanya, Ustaz. Iya, Pak. Apakah surga itu sudah ada? Karena kalau kita mengkaji bahwa surga itu adanya di alam akhirat. Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Tadi sudah dijelaskan Pak, mungkin Pak Ahmadi terlambat ya datangnya.
Jadi sudah dijelaskan bahwa surga dan neraka sudah tercipta berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Ya uiddat lil muttaqin, surga itu telah disediakan bagi orang bertakwa, artinya sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Begitu juga neraka, uiddat lil kafirin, telah disediakan, diciptakan ya. Itu. Adapun keberadaannya ya tidak mungkin manusia bisa mengamatinya, ya tidak mungkin manusia meneliti ya di mana keberadaan surga neraka itu. Ya itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ya untuk menembus langit saja kan nggak bisa manusia itu, apalagi meneropong gitu ya surga neraka. Jadi sudah diciptakan. Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Itu menjadi keyakinan ahlu sunnah. Ya, Ya, ya. itu. Sedangkan kelompok lain ya, yang bukan kelompok ahlu sunnah, ada yang meyakini bahwa surga neraka belum diciptakan, nanti lihat kiamat baru diciptakan. Tidak ya, justru jelas dalam ayat, dalam hadis menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan. Begitu. Ya, jadi begini Ustaz, karena apa namanya hari akhir itu kan akan hancur semua begitu. Apakah termasuk surga dan neraka yang sudah itu akan hancur dan diciptakan kembali begitu. Oh enggak, jadi yang tadi ya. apa namanya, kan ada pengecualian illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki di antaranya surga dan neraka. Ya. Tidak dihancurkan, tidak. Dia tetap ada ya ketika hari kiamat tiba. Jazakallah. Barangkali ada lagi dari dua yang lain. Cukup mungkin ya kalau tidak ada. Ya dicukupkan. Kalau tidak ada, syukran jazakallah khairan kepada Al-Ustaz atas penjelasannya terkait pembahasan matan akidah Al-Qirwani tentang surga. Semoga ini menjadi penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penguat ibadah kita. Insyaallah juga kita akan berjumpa kembali di esok hari rekan-rekan sekalian di kajian selanjutnya seperti itu. Demikian untuk kajian hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.